Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kita bertemu lagi dalam kesempatan yang berbahagia ini. Dan pada kesempatan kali ini kita dibersamai oleh Dr. Sugeng dan juga Gus Dr. Hasanin Haikal. Gimana kabarnya, Dok? Gus, Haikal? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah ya. Berita baik hari ini Jadi, sebetulnya. Karena para ibu-ibu cerah ceria, harga barang di pasar turun. Jadi berita baik buat kita semua. Alhamdulillah, Dok. Jadi kita Dok, obrolan kita santai aja gitu, Dok ya. Jadi pembahasannya ya bebas gitu. Ini kok ada Kenapa ini. running text-nya nggak berubah? Sedok. Malah kacau ini. Bentar ya. Ya. Ini saya mau masuk pakai komputer tadi. Mana sih pengaturan itunya ya? Nah. Lain. Tes. Halo. Halo. Sip. Ini saya setting dulu nih. Gus. Ada ini. Nah. Oke. Nanti kita mulai lagi lah. Amin. Waalaikumsalam. Klinik 0924. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat juga. Nah, gitu ya. Ya, kita ulangi lagi ya. Salam sejahtera untuk semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kebahagiaan untuk kita semua, kesenangan, ketenangan, kemenangan, kekayaan, zahiran wa batinan. Amin ya rabbal alamin. Jadi langsung saja ini Gus Haikal dan juga Dr. Sugeng ya. Materi kita pada malam hari ini adalah tentang PBNU 2000 periode 2021 sampai 2026 itu tanpa meritokrasi. Nah, bagaimana dengan PBNU 2000 periode 2026 sampai 2031? Nah, itulah materi yang akan kita ulas, kita diskusikan pada malam hari ini bersama dengan Dr. Sugeng dan juga Gus Hasanin Haikal ya. Jadi terkait dengan PBNU ini kan kita sudah mendapati banyak masyakil lah, banyak kekisruhan yang ada di PBNU, mulai dari sulit untuk memberikan atau menentukan kesepakatan mana tempat kira-kira yang pantas layak untuk dijadikan sebagai tuan rumah muktamar PBNU pada tanggal 1 sampai 20 tanggal 1 sampai 5 Agustus 2026. Kemudian di situ ada tunjuk-tunjukan itu Gus, meskipun di depan para KK sepuh, dan juga sebelumnya itu diawali dengan Rois Am yang mencopot ketua umum gitu. Itu tentu adalah satu pengalaman yang sangat buruk di PBNU, yang tentu ini kalau kata saya gitulah mencoreng nama para ulama-ulama terdahulu, khususnya para pendiri Nahdlatul Ulama itu sendiri. Nah, untuk yang pertama mungkin saya berikan kepada Dr. Sugeng karena beliau nggak lama-lama karena sudah malam ya, Dok. Kira-kira apa Dok yang ingin disampaikan, Dok? Jadi ini pembahasan bebas lah, nggak yang formal-formal gitu, Dok. Monggo, Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sebetulnya kalau dari NU sejak berdirinya sampai terakhir ya,
Kalau masalah muktamar ribut tuh saya perhatikan sejak zaman Presiden Soeharto. Jadi Presiden Soeharto itu berusaha mengintervensi dan NU berhasil memperjuangkan independensinya. Dulu sempat dulu ada NU Perjuangan gitu kan ada dulu. Saya lupa Abul Hasan kalau nggak salah namanya itu. Sampai Ya. zaman Kiai Said itu berhasil mempertahankan independensinya. Pada sampai titik itu, Nahdien itu bisa berharap. Anggap aja Nahdien itu dalam gaya bahasa Pars Pro Toto adalah rakyat Indonesia. Nahdien mewakili rakyat Indonesia gitu ya. NU itu bisa diharapkan sebagai pemain cadangan terakhir yang berperan mewakili suara rakyat ketika wakilnya tidak berfungsi. Dalam hal ini DPR. Kalau DPR kita sekarang kan memang nggak berfungsi. Karena seharusnya etikanya kalau kalah di Pilpres ya jangan jadi berkoalisi dengan pemerintah, harusnya di parlemen saja cukup karena mandat rakyatnya itu berkiprah di parlemen. Nah, sampai PBNU generasi Kiai Said berarti Kiai Ma'ruf Amin ya, Rois Amnya itu NU masih independen. Kemudian zaman Kiai Ma'ruf Amin pula NU itu membuat terobosan, ketumnya pertama kali itu seorang profesor. Bukan profesor gelarnya beli atau gimana atau nembak, profesor beneran. Jadi Profesor Said Agil Sirot itu adalah seorang guru besar yang punya otoritas untuk mensupervisi mahasiswa S3 ataupun mensupervisi mahasiswa postdoktoral ya. Jadi Kiai Said itu sudah betul-betul menerapkan standar luar biasa tinggi itu. Seorang ketum secara otoritas keilmuan dibolehkan membimbing mahasiswa S3, mahasiswa postdoc. Seharusnya ya nggak kesulitan membimbing NU. Tapi tradisi baik itu tidak dilanjutkan. Habis gitu penggantinya protolan. Ya begitu, seharusnya sih kalau namanya Nahdlatul Ulama, isinya kan kumpulan orang alim. Ilmu itu selalu menembus batas. Sekali standar diterapkan, jangan di downgrade lagi. Kita lihatlah. Ya terserah Gus Yahya mau marah-marah, mau banding-bandingkan sama Muhammadiyah, saya mah santai, tetap saya bandingkan. Muhammadiyah sejak Profesor Amin Rais itu kan selalu doktor itu. Profesor Amin Rais, Profesor Din Samsudin. Profesor Din Samsudin itu orang NU tapi di Muhammadiyah dia. Karena PBNU-nya Nahdlatul Gus, jadi dia kabur ke Muhammadiyah. Berkiprah di sana. Baru kemudian yang sekarang, siapa lupa namanya, ketum PP Muhammadiyah itu sekarang? Dr. Haidar Nasir gitu ya. Jadi kalau Muhammadiyah nggak mau nurunkan standar, kan gelar akademik tertinggi itu doktor, bukan profesor. Profesor itu profesi ya. Jangan lagi turun standar, namanya aja kebangkitan ilmuwan, masa standarnya diturunkan gitu. Minimal standar itu tetaplah, kalau bisa naik terus. Lah kalau NU-nya aja standarnya nggak naik terus, gimana mahasiswa UNU itu? Alasan apa mereka mengembangkan ilmu? Kan begitu. Bahkan kemarin saya lihat 20 universitas terbaik di Indonesia, swastanya cuma 2 kalau nggak salah, BINUS sama Universitas Muhammadiyah itu. NU ada nggak dong? NU-nya ada nggak? Nggak ada. Begini, manusia itu kan diciptakan berbangsa-bangsa, bersuku-suku itu saling mengenal, tolong menolong dalam kebaikan. Tolong menolong dalam kebaikan itu bisa diterjemahkan juga bersaing dalam kebaikan. Harusnya NU dan Muhammadiyah itu gitu. Sama. Nggak apa-apa, adu keren. UNU lawan Universitas Muhammadiyah, siapa yang tembus duluan di The Best 100 itu kan ya harus. Namanya aja Nahdlatul Ulama, kebangkitan ilmuwan. Tapi ADART-nya nggak nyantumin ilmu itu apa, alim apa, ulama apa nggak nyantumin.
Jadi pengertian sepanjang yang saya tahu yang bukan dari akademisi ya. Pemahaman ilmu dari Nahdien itu hanya sebatas pengetahuan atau skill, strength skill, bukan sesuatu yang metodik untuk mencapai kebenaran. Itu harus dikoreksi itu. Kalau dari khotbah-khotbahnya Kiai Said sepertinya harus begitu, tapi apakah dari kalangan Nahdien itu ngerti unpan yang dilempar oleh Kiai Said? Ya saya nggak tahu. Tapi kalau hari ini saya melihat kalau untuk memperbaiki NU ya yang terbaik tetap Kiai Said lah. Kiai Said dalam pidatonya, dalam khotbahnya terakhir juga bilang Kiai itu wajib dikritisi. Nggak boleh Kiai itu sampai disubyo, diberhalakan tuh jangan. Kiai itu dikritisi. Waktu Kiai Said jadi pembimbing S3 itu kan gara-gara profesor siapa lupa ya. Siapa pendahulunya itu nguping ke Kiai Said ngkritisi profesor tersebut. Langsung disuruh gantiin. Ya seperti itulah harusnya. Saya lupa khotbahnya masih tahun ini kok itu. Jadi NU itu ya kalau sudah nyandang nama Nahdlatul Ulama, ya tugasnya membangkitkan ilmu. Orang-orangnya yang namanya ilmuwan itu diberdayakan. Tugas pertama itu definisinya itu jelas dulu. Kalau saya belum sempat dengar panjang lebar pidato Gus Yahya kemarin, batu tepuk-tepuk dadai. Tapi saya rasa definisi ulamanya Gus Yahya itu masih belum kembali ke kitohnya ulama zaman Rasul, zaman Khulafaur Rasyidin sampai zaman Khalifah Abbasiyah. Definisi ulamanya masih ngikuti definisi zaman Khalifah Utsman. Itu aja. Ini yang berseki siapa? Bukan saya tuh. Enggak, tuh. Dok. Besekal. Ya, Gus. Besekal keluar dulu, Dok. Gus. Keluar dulu nanti masuk. Gitu. Nah. Lanjut, Dok. Kita adil. Dan yang menyedihkan sepertinya ada penjagalan ya. Seperti ada aturan PMKN kemudian Kiai Marzuki nggak dapat SK-nya itu penjagalan itu. Kalau memang demi Nahdien biarkan aja kader-kader terbaik itu berkompetisi. Lah untuk apa mantan ketua PW masih harus PMKNU? Apalagi yang misalnya ngasih diklat secara pendidikan itu di bawahnya Kiai Marzuki. Ya nggak pantas lah. Yang diklat itu siapa emang? Jadi betul memang secara ilmu itu tidak mengenal otoritas keilmuan, tapi kan ada hierarki misal ya kalau di pendidikan seperti saya boleh membimbing mahasiswa S2. Ya nggak lucu misalnya sarjana ngasih saya katakanlah saya ikut PMKNU, terus sarjana mendiklat saya, ya aneh. Makanya saya aneh tuh. Itu Kiai Marzuki kok harus PMKNU tuh nalarnya dari mana gitu loh. Apalagi lah Kiai Marzuki itu lahir perucut udah NU. Yang mendiklat itu siapa, Dok? Ya, saya juga nggak ngerti. Masa yang protol kuliah UGM bisa jadi ketum yang dokter malah harus PMKNU disabotase pula. Oke, Dok, kalau boleh sedikit bertanya, Pak. Itu kalau melihat bagaimana pola pikir dari Kiai Haji Said Akhil Siroj ya, bisa ya katakanlah terbuka gitu, Dok, dan maju gitu dibandingkan dengan kiai-kiai yang lainnya, ataupun kiai-kiai yang lain yang sama majunya dengan beliau. Kira-kira untuk membangun atau memiliki sebuah pola pikir seperti
Kiai Haji Said Akil Sirot di kalangan para kiai itu gimana caranya dok? Karena kalau kita lihat itu di kalangan para kiai ya pada umumnya, ya apa yang mereka pelajari atau apa yang mereka baca itu adalah dari kitab-kitab klasik. Sehingga kemudian di saat mengaplikasikan atau berhadapan dengan fakta-fakta saat ini, itu biasanya mengacu kepada kitab-kitab tersebut. Nah, padahal yang namanya ilmu syariat ya, ilmu syariat bahkan ilmu fikih lah katakan, itu kan selalu bisa menyesuaikan dengan zaman, dengan waktu, sehingga ya tidak bisa dikultuskan gitu. Nah, kira-kira kalau menurut pandangan dokter gimana itu dok ya? Saya rasa para kiai itu harus belajar ke para ayatollah ya di Iran. Sistem pendidikan Syiah Jahwari itu bagus. Bukan berarti saya meminta mereka mengadopsi seminari-seminari di Iran. Saya lupa ya di mana itu para ayatollah itu 80% loh ya polimat. Jadi kita 80%-nya itu paham banget tentang ilmu alam gitu. Jadi para kiai itu harus berpikir bahwa namanya agama itu enggak cuma dalil tekstual saja, dalil tersirat seperti hukum alam itu kan juga ketentuan Allah itu. Kalau kita cuma berhenti di Quran dan hadis, kita nggak akan bisa menghitung gaya gravitasi. Gaya gravitasi itu kan harus diukur, berarti itu mengukur hukum Allah gitu. Allah yang menyediakan kenyataannya, kemudian manusia yang mengukur, kemudian memformulasikannya, kemudian menggunakan untuk kehidupannya. Dan zaman itu makin maju, ya terpaksa para kiai harus ikut lari. Kalau nadinya tambah pinter, ya kiainya harus lebih pinter lagi. Sekarang coba, saya itu tiap hari kalau diskusi tentang fikih, lawan diskusi saya AI itu loh. AI-nya saya ajak debat. Kalau saya nggak sepakat, tanya AI satunya. Mereka kan mencari referensi cepat banget ya. Dan lintas mazhab, 8 mazhab itu dibantu semua. Nah, kalau semua seperti saya misalnya, tanya fikih itu bukan berarti saya nggak inget sekian kitab itu. Mending ngandalin AI untuk cari kitab-kitab itu maksudnya. Kemudian nggak sepakat, ya saya berdebat dengan AI-nya. AI itu nggak dilatih berdebat loh. Dan berdebat dengan AI itu nggak takut kualat. Debat dengan Kiai takut kualat. Padahal kata Kiai Said Akil Sirot, loh, Kiai itu tetap wajib dikritik. Kalau enggak dia merasa benar terus nanti. Ya. Itu kan kultur ilmiah itu. Seperti kita contoh mungkin nanti Gus Haikal yang terang. Jadi seorang ulama zaman Kekhalifan Abbasiyah namanya Abu Bakar Ar-Razi itu. Dulu dia meruntuhkan otoritas guru kedokteran kuno namanya Galen tuh. Pakai bukti, pakai eksperimentasi. Ya bayangin kalau Abu Bakar Ar-Razi ini seperti santri atau Kiai NU sekarang nggak berani mengkritiki pendapat pendahulunya, ilmu kedokteran itu akan stuck, macet gitu. Karena yang abadi di muka bumi ini perubahan. Kitab-kitab yang dibaca Kiai menurut Imam Hasan Al-Haytham disuruh mengkritisi loh, nggak boleh langsung percaya kok. Ulama aja bilang begitu, banyak langsung dipercaya. Ya itu ada Gus Haikal, saya udah capek ngomongnya, biar Gus Haikal yang terusin. Siap dok, makasih banyak dok. Monggo Gus Haikal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas suara nih. Aman. Terima kasih saya hormati Dr. Sugeng dan calon Dr. Tusai, semoga bisa sampai selesai. Amin. Para pemirsa yang
menemani begadang. Gus, Gimana? Siap, Dok. aku terdistraksi dengan kerupuknya Gus. Haikal di belakang. Dapur hari ini. Jadi seperti yang sudah diangkat di tema meritokrasi itu, merit itu maksudnya tepat, yang sesuai lah. Jadi ketika kita tadi kalau ngomong kerupuk gitu kan, kerupuk walaupun itu dikemas bagaimanapun, dikemas di luarnya itu kongguan, di dalam di kerupuk ya tetap kerupuk gitu. Walaupun dikemas apapun itu tetap kerupuk gitu. Nah, kita memang yang sebenarnya itu meritokrasi nggak cuma masalah PBNU ya, hampir mungkin masalah kebangsaan Indonesia ya maksudnya. Tapi khususnya itu kalau kita ngomong organisasi keagamaan ya, itu ya memang mau tidak mau kita berusaha untuk memperbaiki itu paling tidak berkaca dengan sebelah tadi seperti Muhammadiyah, walaupun jangan dibanding-bandingkan misalnya begitu. Tapi selama itu baik ya nggak apa-apa kan, gitu. Diambil manfaatnya aja gitu. Nah, yang terjadi di PBNU atau NU itu mengalami sebuah transisi besar gitu artinya. Kalau misalnya dari dunia pesantren, dunia keilmuan keagamaan yang itu kental dengan diskursus fikih, tasawuf segala macam. Itu memang kita masih merasakan ada dikotomi antara keagama dan umum, masih ada dikotomi seperti itu. Bahkan dulu di Meranggen itu, ini di tempat saya sendiri lah gitu. Waktu saya kecil itu, kalau ada anak nggak sekolah di SMA, bukan di Alia, atau bukan di yang bukan keagamaan lah, itu dicap anak nakal tuh. Sekolah di mana? SMA, sekolah di mana? SMP. Oh, anak nakal nih gitu. Ada stigma-stigma gitu, anak umum tuh begitu. Jadi atau bahkan di belahan yang lain juga sama. Misalnya begini, ada anak ditanya, kamu mondok di mana? Di Meranggen. Atau mondok di mana? Di mana lah gitu. Nah, pondok itu kadang-kadang distigmakan sebagai anak-anak yang nakal juga, karena ketika dia pendidikan di luar itu tidak berhasil, terus nah ini biar benerin pondokan aja biar akhirnya baik gitu. Tapi ternyata di pondok itu juga bermacam-macam kan, maksudnya dalam arti bermacam-macam itu pola pendidikannya segala macam. Bahkan kecenderungannya pondok itu pengawasan dari kiai itu kalau terutama pondok-pondok besar itu malah minim gitu. Maksudnya minim itu apa? Ya karena santri banyak. Nah ini tergantung pada pengurus pondok, keamanan dan sistem yang ada di situ. Diserahkan pada kepengurusan itu gitu. Ya pondok kiai baru tahu sebuah kejadian itu ada laporan dari pengurus pondok kan gitu, dari keamanannya misalnya begitu. Jadi ya itu hal-hal yang dinamika di pondok pesantren kadang-kadang begitu. Artinya apa? Kalau kita ingin menumbuhkan meritokrasi itu paling tidak itu ya lewat ini kan, maksudnya lewat dunia paling rendah, maksudnya rendah itu tingkatan yang paling bawah itu di dalam keluarga sendiri, dalam kehidupan di pesantren itu sendiri kan gitu. Nah ini kalau kita berkaca pada sekarang, baik di struktural PBNU maupun di luar PBNU itu semakin hari itu semakin kita ditunjukkan banyak hal yang misalnya kasus pencabulan, kasus yang penistaan ya yang sekarang ini seperti ya ada yang banyak mengatakan juga itu bukan pesantren, ada yang mengatakan pesantren, ya ada yang mengatakan itu sebenarnya dukun dan sebagainya segala macam gitu. Tapi yang jelas ruang-ruang keagamaan kita itu mengalami
degradasi gitu. Degradasi. Apakah ini faktor apa namanya sosial media sehingga kemudian diakses begitu cepat, atau sebenarnya kejadiannya itu bisa jadi dulu sudah banyak terjadi seperti itu, cuma karena ini kondisi sekarang itu sosial media yang itu banyak, begitu mudahnya itu diakses, akhirnya kabar itu mudah kita terima gitu. Apakah begitu gitu kan? Tapi saya kira mau apapun ini ya, mau apapun itu bentuknya, tapi kalau itu penyimpangan dan mengatasnamakan ulama, mengataskan nama kiai segala macam, artinya kita itu sekarang yang jadinya kita bisa lihat bahwa kita miskin patron gitu, miskin teladan gitu. Jadi bisa ketika kita ditinggal oleh Gus Dur, kita seolah bagi sebagian orang Gus Dur begitu tokoh besar yang menjadi pengayom semua orang. Ketika kita kehilangan itu, kita berharap ada tokoh yang bisa menjadi pengayom lagi seperti Gus Mus dan segala macam. Nah ini figur-figur yang jadi pengayom-pengayom ini lama-lama kan juga tidak bisa terus gitu. Nah masalahnya ketika orang-orang yang punya posisi yang itu sebagai pengambil kebijakan, yang itu dituntut untuk bisa dengan figur ulamanya itu, dengan kedudukan ulamanya itu untuk bisa merubah banyak hal, itu juga terkena virus segala macam ini, virus kepentingan ini gitu kan. Jadi apa namanya suatu yang memprihatinkan gitu, dan sangat artinya seperti misalnya tadi yang diterangkan oleh Dr. Sugeng ya, ada semacam degradasi ketika misalnya dari Kiai Said Akil ke Gus Yahya gitu kan. Itu kan kita melihat Kiai Said Akil yang begitu kental dalam wilayah keilmuannya, akademisinya, ada profesor, doktor segala macam, ke Gus Yahya yang secara akademis itu bisa dibilang ya acak adut gitu. Di UI aja nggak selesai gitu kan, atau gimana gitu kan. Ya ini kan meritokrasi yang bisa di dalam tanda kutip yang dipaksakan begitu. Kalau memang beliau pernah jadi misalnya jubir Gus Dur, itu juga bukan karena prestasi, itu karena kedekatan gitu. Meritokrasi itu berharap orang itu yang mampu, yang punya prestasi itu terpilih yang sesuai dengan keahlian, profesionalitas kan begitu. Artinya ya itu memang akhirnya membentuk sebuah pengalaman gitu menjadi jubir presiden. Tapi kalau kemudian perjalanannya menjadi ketua umum PBNU, ya ini lebih pada ini tadi bukan meritokrasi. Memang beliau ini cucunya Mbah Bisri, punya di situ ada Gus Mus dan segala macam kan gitu, ada jejaring-jejaring di situ yang akhirnya ya muncul begitu nama beliau gitu. Dan ya Miftahul Ayan juga bukan dari meritokrasi gitu. Harusnya Kiai Ma'ruf Amin kan gitu. Beliau ini kan transisi yang dibayar tiban pulung aja gitu. Dan kemudian pada waktu melanjutkan periode kedua, beliau dinaikkan lagi yang artinya Ahwa merasa bahwa figur beliau tidak ada problematik gitu. Baru di periode kedua ini kita melihat banyak sekali problemnya kan gitu. Jadi ini yang kemudian mungkin mulai standarisasi, perlu perubahan besar lah. Bagaimana misalnya undang-undang pesantren yang kemudian dibikin oleh pemerintah itu kemudian dibuat peraturan pelaksananya secara detail, mengatur pesantren itu bagaimana. Akhirnya kan yang menduduki NU organisasi ini kan dari kalangan pesantren ini. Paling tidak dikotomi itu mulai dihilangkan begitu. Artinya ketika kita butuh kemampuan manajerial atau yang memang kompeten di bidang apa, ya di situ yang memang itu diperlukan gitu. Jadi kalau misalnya kemudian perlu dibikin sesuatu seperti sebuah bisa dibilang itu unjuk kemampuan, ya kalau misalnya kita di dalam partai politik kan jelas
ada misalnya konsesi gitu kan, orang atau visi misi yang jelas dipaparkan, berdebat segala macam, itu kan sebenarnya itu tradisi yang cukup bagus, artinya secara demokrasi itu bagus, tapi mungkin itu bagi kalangan pesantren tabu untuk menerima itu kan. Kok kiai kok debat misalnya. Cuma kalau itu diambil dari sisi positifnya, karena itu tadi kita jangan sampai itu kita mendapatkan kerupuk gitu loh. Kita pengennya itu ya ketika biskuitnya itu mereknya Kongguan, ya dapatnya Kongguan bukan kerupuk gitu kan. Ini yang kemudian pundak daripada pergesesan yang kemudian mau arahnya mau diserahkan pada Ahwa semua gitu kan. Artinya nanti Rois Am, kalau terjadi seperti itu, Rois Am ya dipilih Ahwa, ketua umum dipilih Ahwa kan gitu. Hanya Muktamirin itu hanya menyodorkan nama-nama gitu. Nah, ini kalau Ahwa ini tidak jeli dengan nama yang keluar ini, dua ini, kemudian ini menduduki apa namanya tadi organisasi, terus tidak berjalan dengan baik, ya Ahwa ini yang akhirnya jadi malu sendiri nanti kayak sepuh ini. Loh ternyata yang dipilih kiai sepuh juga tidak bagus juga gitu kan gitu. Jadi tapi semoga nggak begitu ya. Artinya kita apa namanya orang-orang yang muncul yang kemarin yang terlibat dalam konflik-konflik yang kita saksikan beberapa belakangan ini ya itu saya harap tidak menjadi pertimbangan Ahwa gitu untuk memilih mereka, karena ya pasti akan menyisakan konflik. Yang pengennya itu kan PBNU itu yang tadi dibilang oleh Bang Sugeng itu menjadi sebuah organisasi yang modern yang kemudian itu paling tidak itu menjadi cerminan bahwa Islam itu, wajah Islam itu ya ada di PBNU gitu kan. Yang sekarang kita lihat ya, misalnya ya, orang ketika masuk ke IPNU atau PBNU lah yang paling bawah lah dalam apa namanya Banom kan gitu, atau Ansor, artinya paling di dalam di pemudaannya lah gitu. Itu kan bayangan anak muda, bayangan orang yang ingin tahu bahwa dulu kita sering diajarkan tentang adab, maksudnya dalam keindam, dalam apa namanya dialektika anak muda ya. Itu ketika dia terjun di suatu organisasi, masuk organisasi, itu kan, oh ini organisasi ulama, ini organisasi yang berlandaskan keulamaan, keilmuan. Ini pasti organisasi yang teratur, orangnya pinter-pinter, santun-santun, tahu adab, tahu segala macam. Tapi kemudian bayangan itu hilang ketika sudah masuk ke dalam organisasi, karena yang timbul loh kok seperti ini gitu. Apalagi ketika kita ngomong tentang Toreko seperti kemarin, Jatman kan, yang kemudian juga tidak luput dari gejolak yang seperti kemarin terpecah belah gitu, ada Jatmas, wajah segala macam. Itu kan juga bayangan orang ketika belajar tasawuf, kemudian sudah mulai sadar akan pendidikan akhlak, pengen punya komunitas yang kemudian bergabung pada organisasi tasawuf, tarekat, bayangannya itu, wah ini kumpul orang-orang sufi, ini pasti akhlaknya baik, organisasinya juga baik, kemudian juga tata kelolanya baik gitu. Tapi ketika sudah masuk, wah banyak kecewa akhirnya. Karena ya ini sistem yang tidak dibangun secara meritokrasi, yang tidak dibangun secara tata kelola yang sesuai tempatnya begitu. Dan apa ya itu tentu saja dari kita semua, dan ini punya pekerjaan yang tidak mudah, karena ya ketika budaya kita, kultur kita masih menonjol asobia itu ya penting kliennya gitu. Sekarang dalam konflik bala itu kan begitu, mungkin ini kan pokoknya kliennya itu atau gengnya itu ya dibela mati-matian gitu, nggak peduli salah benar gitu. Padahal banyak salahnya ya, bukan berarti salah semua, tapi banyak salahnya dan itu dibela terus gitu. Mau salah mau benar dibela, itu kan asobiah yang sangat mengkhawatirkan, dan itu masuk ke dalam tubuh PBNU. Asobiah itu dibela gitu. Dan ketika NU itu tidak bisa pelan-pelan lepas dari
apalagi dari pengaruh-pengaruh nasab, dari pengaruh-pengaruh harus apa keturunan ini siapa dan segala macam kan, harus dari pondok ini misalnya, pengaruh ini ya, itu mungkin bisa jadi pertimbangan, tapi bukan yang utama ya, pertimbangannya kemampuan tadi. Tapi ya itu paling sulit karena juga ketika kepentingan ini masuk, itu ya yang ada ya tadi politik aja gitu. Misalnya kita lihat MNuh lah, MNuh ini kan profesor, doktor begitu. Ya mungkin secara kemampuan keulamaannya dipertanyakan, jadi seperti Kiai Said Akil juga pernah nyindir itu, KNU-nya masih dipertanyakan kan gitu, ada video yang begitu lah. Tapi dia yang jelas dia punya kemampuan manajerial kan gitu, kemampuan manajerial yang di itu sebenarnya juga dibutuhkan di NU. Tapi ketika dihadapkan pada konflik kepentingan begini kan yang kelihatan hanya langkah-langkah politis aja di MNU itu. Secara intelektualnya kan nggak kelihatan jadinya. Padahal dia ya orang yang intelektual kan gitu. Kalau jangan produk-produk dari akademisnya yang muncul gitu kan. Untuk NU itu apa gitu kan. Tapi kan dia enggak, ini yang karena ada sebuah proyek yang besar, ada 26.000 hektar gitu. Bayangkan tambang 26.000 hektar itu kan 1.000 hektar aja sudah nggak kelihatan tuh ujungnya, itu 26.000 hektar gimana itu kan gitu. Itu kan rebutan yang akan terus jadi rebutan gitu. Pokoknya inilah menggiurkan sekali lah di NU itu sekarang ini jadinya. Dulu ibaratnya gimana? Saya potong ya. Jadi untuk di NU ini kan kita masih melihat fenomena bagaimana di NU ini masih ya katakanlah mempertimbangkan dari sisi darah biru gitu ya bahasanya. Nah, yang di kemudian hari kita mendapati bagaimana kekisruhan di NU itu seperti ini gitu ya. Kalau kemudian ditambah lagi dengan kepentingan dan lain sebagainya. Nah, hal yang serupa itu tidak terjadi di Muhammadiyah. Jadi gimana pandangan Dr. Gus Saikal ini tentang perbandingan di antara dua organisasi ini? Artinya misalkan kalau kita lihat di Muhammadiyah itu sepertinya siapapun itu, meskipun tidak atau bukan terahnya Kiai Haji Ahmad Dahlan, tetap dia akan bisa menjadi ketua umumnya selagi dia memang sesuai dengan kriteria atau persyaratan atau meritokrasi yang ada di Muhammadiyah itu seperti itu. Nah, sementara kalau di NU saya rasa tidak demikian. Nah, kira-kira bagaimana pandangan saya kali ini? Enggak, sebenarnya kalau di Muhammadiyah yang saya ketahui itu sama saja. Dia ada friksi banyak. Cuma mereka pandai mengelola friksi itu tidak sampai ke permukaan gitu. Perpecahannya juga ada lah, saya dengar, tapi saya nggak mau itu dapur orang lain yang ibaratnya gitu. Nah, ya sama lah, gitu. Ada perpecahan juga. Cuma mengelolanya tidak sampai pada artinya tidak sampai pada konsumsi publik yang sedemikian besar gitu. Itu yang ya itu sisi positifnya, inilah manajemen konfliknya mungkin bagus. Tapi kalau ada kepentingan pecah belah sama saja sih sebenarnya. Cuma kelihatannya lebih teratur gitu aja. Ini ya dari luar gitu. Kalau friksi banyak juga. Nah, saya pikir di semua organisasi begitu ya. Maksudnya dimanapun itu kita itu yang patut belajar ya mungkin manajemen konflik itu. Manajemen, karena konflik kan selalu ada gitu kan. Jadi penting karena konflik itu kan selalu ada. Penting lembaga untuk menyelesaikan konflik itu mesti Majelis Tahkim itu harusnya menjadi pembahasan di dalam Munas Kombes kemarin, paling tidak nanti di muktamar lah gitu, bahwa majelis yang independen, yang itu bisa untuk menjadi solusi dari ranting sampai pusat itu bagaimana ketika terjadi carut marut misalnya SK yang tidak terbit, ada misalnya juga banyak hal-hal yang mencederai keadilan di bawah ada cara meritokrasi misalnya banyak kasus orang yang terpilih secara keorganisasian itu mumpuni
sesuai ADART, kemudian dipilih oleh proses yang sah, tapi SK tidak turun karena berseberangan dengan politik, kebijakan politik yang di atas atau dianggap bukan orang dia lah gitu kan. Itu kan sayang sekali itu, dan banyak, tidak hanya di dalam organisasi PBNU, di banom-banomnya juga begitu gitu. Sak banom-banomnya, jadi yang saya dengar begitu. Jadi di apa ya Pak banom-banom lah banyak. Nanti kalau disebutkan malah ini nggak. Ya, artinya itu sistem seperti itu berjalan. Jadi orang-orang yang akhirnya itu terpilih dengan sah, itu akhirnya secara politik itu dengan mudah saja itu disingkirkan. Jadi kan ya kalau kita yang bisa kita lihat ya yang sering kita dengar ya dan podcast dengan kita ya Pak Mubarok itu lah kota kecilan gitu. Nah itu kan sayang sekali. Itu kan apa namanya justru itu memotong generasi gitu. Pada potensial nggak muncul. Dan kalau memang apa takut untuk kemudian tidak tujuannya arahnya itu kemudian sangat politis sekali. Karena apa? Karena kalau ini bukan orangnya, nanti ketika di muktamar suaranya tidak ada buat dia gitu. Misalnya gitu. Nah ini kan artinya sangat urgent sekali bahwa muktamar itu tidak pakai sistem voting. One man one vote itu jangan ada lagi. Ini lebih baik memang tadi diserahkan pada awal yang betul-betul mereka itu sesepuh yang ikhlas, yang masih bisa kita percaya sebagai orang-orang yang keilmuan yang mumpuni untuk memilih siapa, dan mereka punya hak untuk memanggil ya calon-calon itu, misalnya diinterview segala macam, diuji kapasitasnya di situ, mau tertutup atau terbuka lah gitu, ujian tertutup atau terbuka untuk Rois Am dan ini ketua umum. Saya harap ada semacam seperti itu untuk di kalangan apa di Ahwa sendiri ya, untuk menguji kompetensi daripada Rois Am itu gitu. Kalau diperlukan ya maksudnya seperti itu, terutama apa namanya wilayah ini, keharmonisan ini juga gitu, dengan komitmen gitu, komitmen keharmonisan itu. Siap Gus, kita pindah ke Dr. Sugeng ya. Dengan pertanyaan yang sama dok. Artinya kita melihat bagaimana di Muhammadiyah itu dari sisi pendidikan, kemudian membangun apa istilahnya ya, lembaga pendidikan, kemudian kesehatan dan lain sebagainya, itu saya rasa lebih menonjol gitu ya. Juga meskipun di setiap organisasi yang diantaranya itu Muhammadiyah dan juga NU ya, itu pasti ada konflik internal lah. Nah cuman memang kita itu tidak mendapati muncul di permukaan untuk Muhammadiyah mengenai kekisruhan yang terjadi di internal mereka. Nah kira-kira dong, apa itu rahasianya gitu dong? Jadi misalkan dalam sidang pleno itu nggak perlu dipublis, nggak usah di di live streaming gitu misalkan, atau gimana gitu, supaya nggak kelihatan belangnya gitu dong, enggak dong? Karena di sini ada kiainya, Gus Haikal, itu ya. Itu beda kultur antara NU dan Muhammadiyah itu. Kenapa Muhammadiyah nggak ribut? Tiap kali muktamar, kulturnya itu kultur seminar. Kalau muktamar NU, kulturnya kultur debat, jadi berantem. Debat itu cari menang, seminar itu beda, itu cari benar. Bukan bekerja sama mencari perbedaan pasti ada. Tapi tugasnya dalam seminar itu adalah mencari kebenaran bersama gitu loh. Mendekati kebenaran bersama gitu. Itu yang harus dipahami oleh PBNU ke depan. Karena rata-rata kiai NU memang jarang ikut seminar, jadi masih terjebak nostalgia zaman klasik ketika para ulamanya seling berdebat. Ini udah berdebat hari ini tuh bukan kultur akademisi. Kultur akademisi itu seminar. Ayo kita cari kebenarannya bersama-sama gitu. Itu satu. Kemudian saya harap Ahwa itu juga berpikir nanti ketika milih Rois Am atau ketum, ya, mampu membaca
apa kepentingan Nahdien, bahkan ketika Nahdien itu belum kepikir. Misalnya NU 20 tahun lagi seperti apa sih? 40 tahun lagi seperti apa? Landasannya kan akan ditentukan sekarang. Makanya ketika dulu waktu Kiai, walaupun dengan segala dramanya ya, pemilihan Kiai saya itu kan juga ada konfliknya dulu. Tapi saya senang standarnya naik gitu loh. Saya harapkan terus. Jadi ketika Gus Yahya terpilih, saya termasuk yang kecewa. Turun downgrade sih, mau dibantah seperti apa tetap itu downgrade itu. Jadi mohon kiai-kiai sepuh yang di Hawa itu nanti menunjuk kepemimpinan NU itu dengan apa ya, visi jauh ke depan. NU itu 20 tahun lagi ngapain, seperti apa, 40 tahun lagi seperti apa. Karena kita harus kritis dengan banyaknya propaganda di luaran sana, seperti misalnya Indonesia akan menjadi negara maju dari 2045 itu ya. Kiai-kiai juga harus kritis itu. Ternyata reportnya itu bukan Indonesia jadi negara maju 2045, ekonominya nomor 4 terbesar di dunia tahun 2045. Ekonomi terbesar itu bukan berarti otomatis jadi negara maju. Negara maju tentukan pendapatan per kapita rakyatnya gitu. Nah, saya harap para kiai sepuh itu menempatkan orang yang bisa membawa NU itu menahkodai, berperan secara signifikan, menjadi apa ya, menjadi mitokondrianya, pakai bahasa biologi kan, mitokondrianya kemajuan bangsa Indonesia. Karena NU termasuk yang melahirkan bangsa Indonesia. Generasinya Mbak Hasim itu sudah mengantar bangsa Indonesia merdeka. Nah, akan generasinya siapa yang melahirkan bangsa Indonesia yang maju? Nah, itu para kiai monggo berkontemplasi itu terus menunjuk orang yang tepat. Nanti takutnya kalau orang nggak tepat itu saya beri kasih contoh. Beri kasih contoh ya. Kita tahu masalahnya Pak Bahlil kan ya. Bahlil Menteri Energi itu. Kan beliau ditahan kelulusannya oleh UI karena tidak wajar. Masa studinya 1 tahun 8 bulan. Kemudian kalau aturan dikti itu lulus itu harus punya minimal 1 publikasi internasional dan 1 publikasi nasional, terus 1 seminar gitu, 1 kali seminar. Itu nggak dipenuhi. Akhirnya kan apa? Nah, ketika masalah itu diselidiki, ketua MWA-nya adalah Gus Yahya Stakuf. Di situ kacauannya. Kelulusan Pak Bahlil dipermasalahkan, S3. Ketua MWA-nya yang mempermasalahkan, S1 saja nggak lulus. Pentingnya meritokrasi di situ. Pak Bahlil juga kesel itu paling. Ini yang mempermasalahkan aku S1 nggak lulus. Beda kalau ketua MWA-nya katakanlah Kiai Said, keputusan itu langsung berwibawa itu. Bayangkan ketua MWA UI, Kagil Sirot, ketika memutuskan apa kelulusan Pak Bahlil ditangguhkan kan keputusan MWA itu. Yang ngomong kayak Said Agil Sirot, Pak Bahlil mati kutu. Tapi berhubung yang ngomong Gus Yahya, yes, bayangkanlah kalau Gus Hasan atau apa Gus Aziz yang ngomong. Itulah pentingnya meritokrasi. Ketika Anda terlibat dalam perkara akademik, setidaknya Anda harus selesai dulu masalah akademik Anda. Gus Yahya nggak masuk kategori ini masalahnya. Ya itu anehnya UI, kenapa Gus Yahya ditunjuk jadi MWA UI, ketua MWA UI, itu aneh itu. Menurut saya aneh. Banyak di NU yang lebih pantas sebetulnya. Kenapa Gus Yahya? Mungkin posisinya sebagai ketum. Nah itu pentingnya meritokrasi ya. Jadi critical point kita hari ini adalah kalau di pemilihan nanti, apakah Ahwa itu bisa memindai
melakukan sensoring gitu ya, atau inventarisasi apa kepentingan Nahdien bangsa Indonesia yang kemudian NU nanti ikut ikut berperan gitu loh dalam mewujudkan itu. Tunjuk orang yang kompeten untuk itu. Dan kedua, pastikan NU independen. NU di zaman Kiai Said itu masih berani mengkritik pemerintah. NU sekarang enggak. Jadi ketika DPR-nya mandul, rakyat tuh nggak punya channel. Berharap Kiai yang berani ngeritik pemerintah, Kiainya nggak berani. Muhammadiyah itu kalau Kiai NU belum ngeritik pemerintah, Muhammadiyah juga nggak berani loh. Muhammadiyah itu begitu. Nunggu NU dulu ngeritik gitu, baru dia ikutan. Kalau NU-nya nggak berani-berani, Muhammadiyah juga takut itu. Walaupun yang terakhir itu waktu kemarin di mana ya, Basul Masal atau apa, memutuskan bahwa pemerintah wajib menjaga kerahasiaan data warga negara tuh jempol tuh, berani berbeda dengan pemerintah itu. Jadi itu PBNU 2026 sampai 2031 itu meritokrasi mutlak. Karena apa? Nabi sendiri sudah jauh. Kalau sesuatu urusan itu tidak diserahkan pada ahlinya, tunggulah kehancurannya. Kalau NU hancur, bangsa Indonesia ikut-ikutan babak belur nanti. Makanya saya berharap Ahwa itu betul-betul kali ini berkontemplasi, berkawat, terus kemudian searching. Kalau perlu nunjuk asisten tuh yang banyak. Calon-calonnya apa? Udah ya mungkin Kiai nggak tahu lah statistik. Tapi belajar psikometrik, ilmu menilai orang di psikologi itu. Wes cari yang terbaik. Pasti ada yang jauh lebih baik dari yang sebelumnya. Agar NU itu benar-benar menjadi kebangkitan ilmuwan. Jadi pekerjaannya itu adalah memakmurkan ilmu. Kemarin kan Gus Yahya kan saya nggak ngikutin semua, tapi menyampaikan apa capaian PBNU di bawah beliau. Pertanyaan saya, ada nggak capaian NU itu yang berkaitan dengan kebangkitan ilmu, memakmurkan ilmu? Ada nggak? Kalau itu tidak ada, berarti periode beliau gagal. Tugas NU itu yang utama memakmurkan ilmu, namanya aja Nahdlatul Ulama gitu loh. Kebangkitan ilmuwan. Tugasnya ilmuwan atau ulama apa sih? Memakmurkan ilmu, bukan cuma menyampaikan loh. Kalau menyampaikan ilmu dari generasi masa lalu, itu kerjaannya Android cukup itu. Kerjaannya Android cukup. Kiai ulama itu harus lebih hebat dari itu, memakmurkan. Kan itu dari contoh itu oleh polimat zaman Abbasiyah itu, tiap generasi kemajuan baru selalu tercapai. Karena seperti kalau kita tahu di ujian doktoral itu kan selalu ditanya kebaruanmu apa, itu yang di defense. Karena apa? Peradaban itu selalu maju. Nahdien itu tidak bisa diikat dengan peradaban zaman Ibnu-Ibnuan terus. Kita nggak bisa bangga dengan Ibnu ini Abu siapa gitu, enggak. Generasi ini harus mempunyai caranya sendiri. Dan kita lihat juga masalah Indonesia adalah gini, suatu negara maju itu pasti karena anak mudanya disediakan ekosistem untuk berkembang. Ekosistemnya. Pertama, pendidikan yang bermutu dan terjangkau. Kedua, riset yang berdampak, karena riset ini menyediakan tempat buat anak-anak yang tadi di pendidikan untuk berkiprah. Yang ketiga adalah industri yang menggunakan dan menantang itu untuk terus riset. Kalau riset tidak dimonetisasi industri, maka industri tidak mampu membiayai riset dan juga pendidikan. Nah, ketiga ini harus ada gitu kan ya. Jadi kalau melumpuhkan suatu bangsa untuk maju, lumpuhkan aja salah satunya, nggak usah semua, salah satunya aja. Nahdlatul Ulama berkewajiban mengawal tiga ini. Kenapa? Namanya aja Nahdlatul Ulama, kebangkitan ilmuwan, kebangkitan ulama, kebangkitan orang alim. Orang tua udah mengeluh biaya kuliah mahal, udah lulus mahal-mahal, cari kerja sulit. Bekerja di riset
kita biasa impor teknologi kok. Buktinya tabung untuk CNG aja impor dari Cina nanti. Nah ini jangka menengahnya kan akan mengakibatkan para Nahdien muda ini berkiprah mencari kerjaan aja sulit. Dan umumnya akhirnya anak-anak muda Indonesia mencari kerja sulit. Persoalan yang harus diadres dan berulang-ulang. Oke, kalau zaman sebelum Presiden SBY itu masih excusable, kita masih baru melunasi utang IMF, harus memulihkan makroekonomi. Tapi dari Presiden Jokowi ke atas, persoalan segitu tuh harus dikikis. Kenapa? Waktu Presiden SBY itu meninggalkan rasio utang cuma 24,7%. Artinya fiskal pemerintah untuk mengatasi masalah-masalah itu ada ruangnya gitu loh. NU itu ikutan mengawal seperti itu karena masalahnya juga anak-anak muda NU yang kena itu. Mereka sulit nyari kerja. Orang tua Nahdien ini bayar kuliah mahal gitu. Kalau sudah misalnya jadi kuliah lulus teknik mesin, mau riset tentang mesin itu, budaya riset kita baik industri atau juga masih belum bagus itu. Dan itu sudah terjadi 80 tahun setelah Indonesia merdeka gitu. Kita terlewati oleh Iran, kita terlewati oleh Turki, padahal Iran nggak punya NU loh, nggak punya organisasi yang namanya Kebangkitan Ilmuwan. Turki juga nggak ada, adanya di Indonesia. Tapi kenapa ilmu nggak bangkit-bangkit di Indonesia? Itu kan berarti dosanya NU. Masa nama doang, nanti kayak kata Gus Haikal, Black A aja kongguan, isinya rengginang gitu. Itu tanggung jawab kenabian NU lah, memakmurkan ilmu. Tapi Dok, bentar saya potong Dok. Kalau untuk kemajuan Iran misalkan ya, dibandingkan dengan Indonesia, kalau untuk jumlah penduduk itu apa ada pengaruhnya gitu Dok? Artinya karena di Iran itu penduduknya lebih sedikit sehingga untuk pengembangan itu semua lebih mudah, sementara untuk Indonesia itu penduduknya banyak sehingga mendongkrak untuk menjadi suatu bangsa yang maju itu cukup sulit. Gimana Dok? Nah, ya China jauh lebih gede dari kita. Iran itu survival untuk maju, nggak punya pilihan, harus maju itu karena digencet oleh Amerika atau dengan sanksi. Tapi kalau melihat Cina gitu ya, Cina itu ilmu itu untuk harga diri sebuah bangsa. NU itu punya tanggung jawab dua, ilmu itu harga diri sebuah bangsa, sebuah agama gitu. Dalam hal ini Islam itu. Jadi nggak ada hubungannya dengan jumlah penduduk ya. Buktinya Cina gitu. Cina kan udah berhasil mengenyahkan kemiskinan absolut dari bumi Cina. Padahal Cina nggak punya NU loh, yang punya Indonesia. Itu saya nggak tahu apakah kalau ya saya berharap ya kalau Ahwa nanti menunjuk orang yang tepat, kemudian NU bergerak, namanya juga Nahdlatul Ulama, pendidikan yang akhir ini banyak dikeluhkan. Kemarin juga banyak emang loh para orang tua itu terutama pegawai negeri tahu-tahu dibom dengan UKT tertinggi, padahal pegawai negeri itu daya belinya hancur sejak 2014 ke sini tuh hancur. Ternyata UKT-nya tinggi banget. Kemudian riset anggarannya kecil banget gitu ya. Orang mungkin nyalain BRIN ya. BRIN ngapain itu? Karena BRIN itu dibanding 2014 gabungan 4 lembaga riset itu udah turun banget. Dulu di atas, di kombinasinya tuh di atas 10 triliun, sekarang 6 triliun aja nggak nyampe gitu. Dan kenapa industri kita lebih suka impor teknologi? Kalau suka impor teknologi kan berarti Nahdien muda itu nggak sempat berkiprah dong. Nah, itu harus diadres oleh nggak bisa PBNU-nya nyaman gitu-gitu aja. Dapat tambang tapi anak mudanya nyari kerja, nyari berkiprah sulit. Itu butuh meritokrasi dan integrasi gitu ya. Meritokrasi. Ini yang kemarin saya lupa. NU itu sering berkata adab di atas ilmu. Itu bukan berarti interaksi antar manusia, itu dalam manusia sendiri. Kalau kita berilmu, kita harus punya integritas. Integritas itulah adab kita terhadap keilmuan kita itu.
Harusnya itu terjemahannya itu. Bukan kalau kita ketemu, ya kalau tradisi kiai oke lah gitu. Terus kiainya salah nggak boleh kritiki, itu malah niradap terhadap Islamnya sendiri itu malah. Kalau kiai salah ya kita kritiki, mungkin caranya ada tradisinya, tiap bangsa itu beda soalnya. Tapi bukan berarti kalau kiainya salah didiemin. Gitu. Buktinya siapa ya? Ya paling kalau di dunia Islam itu contoh yang cukup ya orangnya nggak pernah ketemu sih ya. Misalnya Abu Bakar Ar-Razi dengan Galen itu. Galennya kan dirontokkan itu otoritas ilmu kedokterannya dengan kalau yang ketemu langsung, kalau yang ilmu fikih nggak bisa dibandingkan, misalnya Imam Syafi'i dengan Imam Maliki kayaknya ya nggak. Tapi kan bisa Imam Syafi'i aja berani beda pendapat dengan Imam Malik gitu. Padahal gurunya gitu. Saya rasa itu. Jadi kalau saya berharap Ahwa itu punya perasaan linue. Entah bahasanya ilmu kasaf atau gimana ya kalau bahasa anu tuh. Kebutuhan Nahdien muda, terutama Nahdien masih muda nih, 10, 20, 30, 40 tahun ke depan itu seperti apa. Kan mereka harusnya juga ingin dong Indonesia itu negara maju dipandang oleh negara lainnya. Sekarang contoh aja Iran tuh Sharif University udah melahirkan Maryam Mirzakhani, peraih hadiah Nobel, semacam hadiah Nobel khusus di bidang matematika. Kalau Nobel nggak menyediakan. Artinya Universitas NU dengan Universitas Sharif University itu jaraknya jauh. UI aja masih kalah. Kapan kita ngimbanginya gitu? Kalau nggak dimulai sekarang mau kapan? Nanti kalau kondisi membaik, ya nggak baik-baik. Harus ada yang dikejar kayak gitu. Masa ya generasi saya Gus Haikal tuh udah susah menembus ke elit engineering atau elit scientist. Nah, generasi anak kita nanti tetap kayak gitu. Ya janganlah. Terus kita ngarapnya ke siapa? Yang kita harapkan independensinya itu cuma NU dan Muhammadiyah. Tapi kalau Kiai NU udah kamu jadi menteri yang diem menengok wae susah. Muhammadiyah kalau digituan susah, itu bentuk penyuapan sebenarnya itu. Makanya kita berharap lah namanya PBNU itu diteror nggak takut, disuap nggak mempan demi Nahdien itu paling penting itu. Adab di atas ilmuwan itu. Adab itu integritas itu maksudnya. Monggo Gus Haikal. Pak Gus, mungkin sekalian sambil ini karena sudah 1 jam lebih gitu dok. Oh ya. Sambil sekalian menyampaikan closing statement-nya. Ya, makasih. Ayo. Ya, saya harap ini ya dari para masai Ahwa yang nanti terpilih oleh Mutamirin bagaimanapun mekanismenya, jangan terburu-buru memilih Rois Am dan ketua umum dan langsung terburu-buru. Misalnya istiqoroh dulu semua gitu misalnya. Islam kita diadakan itu istiqoroh semua para masai gitu, bisa hasil yang terbaik gitu. Artinya jangan terburu-buru Pak. Karena memang ini tantangannya semakin kompleks gitu, semakin kompleks dan ya istiqoroh itu yang terbaik harusnya begitu. Harusnya dengan istiqoroh itu ada jalan keluar gitu. Ada berbagai banyak pilihan-pilihan opsi-opsi itu yang mereka cukup punya keilmuan, bahkan orang-orang yang host gitu kan. Artinya itu istiqoroh sudah menjadi bagian daripada kehidupan beliau begitu. Jadi di saat inilah umat itu membutuhkan istiqoroh mereka gitu untuk besok itu. Dan yang
kemarin yang berkonflik ya jangan istiqoroh, wong sudah terbukti ya. Udah terbukti carut marutnya ngapain itu nggak usah sebenarnya. Saya pribadi sih begitu ya. Maksudnya misalnya begini lah, soal kecil begini. Seorang Rois Am seperti Pak Yai Haji Mutul Akhyar itu kan carut marut konflik tambang ini kan misalnya antara yang kita dengar itu antara Gus Yahya dengan Gus Ibu. Harusnya itu kan Rois Am ini menjadi penengah gitu kan. Jadi bijak yang bestari yang bisa menengahi konflik di kedua kubu ini. Tapi kan yang terjadi dia memihak ke Ipul gitu kan, Gus Ipul. Jadi ya berat sebelah. Jadi nggak artinya kalau sebenarnya Rois Am ini masih netral, steril, bisa mengakomodir kedua pihak ini selesai sebenarnya kan. Karena dua ini bisa dimong gitu sama beliau kan dia nggak bisa manajemen konflik ini, akhirnya keluar konflik ini ke permukaan gitu. Artinya ngomongnya ini dia nggak sukses gitu. Jadi saya harap tidak seperti tidak menemui kesulitan itu lagi gitu. Jadi mudah-mudahan Ahwa bisa memilih yang terbaik ya, NU menjadi baik ya. Yaitu saya memberi masukan tadi, jangan terburu-buru memilih. Kalau nggak perlu 1 hari selesai lah gitu, 1 hari 2 hari 3 hari nggak masalah. Yang penting yang jadi maksimal gitu kan, yang terpilih benar-benar tepat gitu, sesuai gitu. Kombinasi antara spiritualitas, keilmuan agama, keilmuan yang memang dibutuhkan di luar sana itu, kemudian di dalam istiqoroh dan pertimbangannya itu, musyawarahnya itu terpilih yang terbaik. Ya mudah-mudahan begitu. Ya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gus Dr. Hasan M. Eka. Mungkin Dr. Sugeng, silakan Dok. Saya rasa cukup seperti yang ulang aja dengan apa Gus Haikal. Para Kiai yang di Ahwa nanti sempatkanlah gitu ya, berkontemplasi, berkalwat atau apalah. Generasi Mbah Hasyim itu udah mengantarkan Indonesia merdeka. Tapi setelah Indonesia merdeka, NU sekarang tuh belum berhasil mengantarkan bangsa Indonesia menjadi bangsa maju. Jadi tolong dipilih personil staf yang memimpin PBNU itu untuk menjadi mitokondria proses kemajuan bangsa Indonesia. Saya berharap sih pemimpin yang nanti itu berintegritas, artinya di teror gak takut, disuap gak mempan. Pikiran pertamanya adalah bangsa Indonesia. Karena kami, saya boleh mengklaim sebagai Nahdien ya kayak gini. Nahdien punya kepentingan anak-anak kami terutama. Kalau generasi saya udah cukup tua ya, anak-anak kami, anak-anaknya Gus Haikal, anak-anaknya Gus Aziz Jazuli, itu butuh berkiprah di masa depan, butuh pendidikan yang bermutu, butuh ekosistem riset di mana mereka memaksimalkan bakatnya, kemudian juga butuh kerja yang hanya bisa ditampung oleh industri yang menghasilkan nilai tinggi, bukan hanya menguras sumber daya alam Indonesia untuk dijual mentah gitu, ya nggak maju-maju gitu. Jadi para kiai itu kali ini jangan hanya memikirkan kepentingan Nahdien hari ini, tapi juga kepentingan Nahdien 10, 20, 30, 40 tahun ke depan. Bahwa kepemimpinan Kiai Said dulu standarnya udah tinggi, udah bagus itu, karena secara akademisi Kiai Said itu paripurna, sudah bisa membimbing mahasiswa S3. Artinya ya Rois Am nanti itu selain bisa membimbing S3, punya otoritas, itu kita harapkan mampu membimbing Nahdien, membimbing armada NU ini seluruh Indonesia, dan karena di luar juga ada,
PCN luar negeri itu ternyata juga ada kan. Itu aja harapan kami. Kenapa kita sampai seperti itu, seperti hari ini atau vlog-vlog sebelumnya, karena kami itu mencintai NU. Orang tua walaupun nggak punya Kartanu, ya kalau Gus Haikal dan Gus Aziz ya memang sampai hari ini masih kiai anu. Tapi bapak saya, kakek ke atas saya itu masih NU kultural gitu. Kalau mungkin nggak ada lingkungan saya bukan NU ya cuek-cuek aja gitu kayak gini. Itu aja saya rasa cukup. Siap, Dr. Sugeng, terima kasih. Dan juga Gus Haikal Hasanin. Terima kasih semuanya ya atas partisipasinya, dan kita akan bertemu di kesempatan yang lain. Dan mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Sampai bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gus Aziz.